Welcome back everyone. Gak kerasa bentar lagi udah mau tahun baru aja ya. Apakah dari kalian ada yang nyusun resolusi? Tapi penting gak sih resolusi? Let's find it out. Let's go. Tahun 2022. Menurut aku tahun ini tahun yang cukup baik ya. Karena dari segi pandemi COVID, kita udah dari jumlah COVID, penyebaran COVID udah mulai menurun. Perekonomian kita juga udah mulai membaik dan UMKM juga udah mulai jalan lagi. Menurut lu Ci, tahun 2022 lu gimana? Much better ya. Dibanding 2020, 2021, gila sih. 2020 itu gini, kalau buat aku ya, kita tuh sebenarnya orang-orang yang terpilih gak sih? Yang bisa merasakan pandemi yang terjadi setiap 100 tahun ini. Kan gak semua orang bisa mengalami ini kan sebenarnya. But jadi gini, menurutku tuh hidupku kayak 2019, 2022 gitu. 2020 kan Iya 2020 benar. sama 2021 tuh kayak nggak tahu kemana. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, karena 2020 2021 tuh kayak terlalu banyak hal yang terjadi sampai bingung gitu loh Har. Itu tuh apa? Ngapain tahun itu tuh apa yang terjadi? Sampai bingung gitu. Nah, Kayak rasanya terlalu cepat gitu. 3 tahun tapi tuh kalau terasa dipikir cepet lagi, banget. setiap hari itu kayak lambat banget karena nggak Iya. ngapa-ngapain di rumah aja gitu. Bener. Apa ya? 2020 tuh menurutku tuh tahun kebingungan. 2020 2021. 2020 buat aku tuh tahun kebingungan. Kalau 2021 Oke. tuh tahun ketakutan kalau aku ya. Oke. Yang aku rasakan. 2020 tuh kayak ini tuh apa sih gitu loh. Ini tuh yang terjadi tuh apa gitu. Oke. Nah, tapi tahun 2021 itu kayak bingung. Kayak sebenarnya udah boleh belum sih? Tapi begitu kita mulai berani, gila Delta itu, wow. Oh iya, Wow, Delta itu 2021 Delta ya. Ya, Delta itu benar-benar kena di aku sih. Sahabatku kena, itu aku takut setengah mati. Keluargaku banyak yang kena dan banyak yang nggak lolos juga Iya. dan semakin dekat dengan circleku gitu. Jadi dulu waktu awal 2020, jadi waktu 2020 itu kayak kayak jauh gitu rasanya circle-nya yang kena loh ya. Yang kena tuh kayak ya ini sedih, tapi kan yang kena tuh orang yang terpapar terus kayak tenaga medis gitu kan. Yang mau nggak mau terpapar terus. Lama-lama 2021 tuh kayak temen kantor mamahku gitu. Yang setiap hari ketemu gitu kan kayak wadidaw gitu kan. Deket banget kan circle-nya. Terus juga omku ada yang kena yang barusan dijenguk papahku gitu. So 2021 itu kena banget dan apalagi ketika temenku, jadi ketika sahabatku kena tuh rasanya kayak itu pressure-nya real di 2021 sih. Jadi 2021 tuh kayak itu edan sih, itu hidup kayak apa sih, gue bingung kalau dipikir lagi tuh. Itu edan, gak kebayang sih hidup akan kayak gitu. Tapi begitu masuk 2022 tuh kayak it's okay to feel relieved gitu 2022. Tapi kita itu termasuk orang-orang yang beruntung banget sih. Kita bisa survive. Kita harusnya bisa bersyukur sih atas hal itu. Itu iya makanya Amazing banget sih. 2022 ini kita nggak pernah tahu nggak sih kenapa kita selamat sebenarnya loh ya. Kita juga nggak pernah tahu kenapa orang-orang itu nggak lolos gitu. Ya kembali lagi orang bilang seleksi alam ada benernya sih. Iya. Well kalau kamu nanya balik lagi 2022 ini tahun yang sangat luar biasa sih karena aku udah balik bisa traveling. Oke, iya benar. 2020 Border dan 2021 border udah mulai dibuka. buka. Terus kayak 2020 dan 2021 tuh kayak kalau kamu traveling itu rasanya kayak too good to be true gitu loh. Iya. Bahkan menginginkan untuk traveling aja rasanya salah gitu. Iya. Kayak, Karena salah nggak sih gua pergi gitu loh. protokolnya ketat banget. Ketat banget. Terus kayak gimana kalau gue pergi terus gue bawa pulang penyakit. Itu kan yang paling kita takut kan sebenarnya.
Terus kayak tapi 2022 tuh kayak rasanya kayak it's okay to hope. Travel itu kan salah satu bentuk yang kayak bisa deh gitu loh, kayak gue merencanakan sesuatu. Sebenarnya travel tuh kan bukan literally hanya perginya tapi kan kayak, jadi kalau aku baca risetnya, traveling itu membuat orang bersemangat hidup karena kamu tuh merencanakannya. Yang membuat kamu tuh bersemangat gitu. Yang orang tuh bilang yang kayak ini loh, hold your breath, kayak waiting for the excitement. Itu tuh yang buat kita merasa hidup. Jadi kayak merencanakan planningnya. Itu yang beda banget sih 2022 sih. Kayak it's okay to plan, it's okay to hope, it's okay to dream gitu rasanya 2022 ya. Tapi 2022 juga kerasa cepet banget sih. Kayak tiba-tiba udah bulan Desember aja. Iya, kayak baru kemarin Omikron ya gak sih? Iya, terus Omikron tuh awal tahun tuh. Omikron itu iya sebelum Lebaran awal tahun. Gue tau karena gue kena. Ya ampun. Gue kena, jadi gue tahu. Udah kena berapa kali by the way? Yang ketahuan 2. Tapi iya sih 2022 ini aku ngerasa kayak cepet banget sih dibandingkan dengan tahun lalu. Rasanya kayak hari esok itu kapan ya bisa nyampe hari esok ya. Tapi ketika semuanya udah mulai perlahan-lahan kembali normal, malah 2022 ini aku ngerasa cepet banget berlalunya. Tapi anyway, dari Cici nih, bentar lagi kan udah mau 2023 nih. Kira-kira nih di tahun 2022 ini nih, ada gak sih pilihan-pilihan Cici yang Cici ngerasa kayaknya itu kurang tepat deh? Atau mungkin pilihan terburuk Cici? Ada. Aku baru bisa mengartikan pilihan itu tuh buruk baru di tahun ini. Kenapa tuh? Karena sebelum-sebelumnya aku tuh merasa aku tidak pernah benar-benar memutuskan hidupku. Sebelum-sebelumnya tuh aku selalu meminta orang untuk, dalam tanda kutip, memutuskan untuk aku, sehingga aku tidak perlu benar-benar bertanggung jawab gitu. I see. Di tahun ini aku benar-benar memutuskan untuk aku sendiri, dan menurutku keputusan buruk dan baik itu susah dinilainya karena kita nggak pernah tahu after effect-nya gitu. Ya kan, kita nggak pernah tahu hidup bawa kita kemana gitu. Tapi kadang gini kadang-kadang kita kebayang ya kayak kalau gue gini kayaknya gue bakal sakit misalnya. Kita udah gak enak badan gitu, terus kayak kalau gue pergi gue sakit deh gitu. Nah tapi kayak kita tapi nggak apa-apa lah, besok gue bisa gini, enggak lah gue belum tentu sakit gitu. Itu kan kadang-kadang orang mikir kayak mindsetnya harus positif, kadang-kadang gitu kan. Tetap dicoba tapi anyway. Tapi kalau misalnya lu benar-benar sakit, baru kita ya berarti kemarin itu keputusan lu salah, karena lu tuh kayak you're playing apa sih, kalau aku tuh kemarin nonton kontennya Raditya Dika, mencobain nasib gitu. Nah istilah itu yang kayak bener juga ya, kalau kamu tuh sebenarnya udah punya perhitungan, dan itu tuh datang dari pengalamanmu gitu, bukan datang dari sembarangan gitu, datang dari sebuah data yang kamu punya di masa lalu. Dan kamu tahu bahwa harusnya tuh aku nggak ngambil keputusan ini, tapi you just want to play with the odds, you just want to play with the universe, play with your life. Then if the worst happens, then you should know you took the wrong decision. Nah di tahun ini aku punya keputusan di mana aku tuh menghitung bahwa kayaknya aku tuh nggak bakal suka sama impactnya deh, tapi bolehlah dicoba gitu. Contohnya? Why not gitu. Contohnya ya, aku dapat offering dari sebuah perusahaan untuk melakukan sebuah pekerjaan gitu. Terus banyak orang ngomong sama aku di sekitarku lah, orang-orang yang tahu aku, orang-orang yang tahu track recordku gitu. Terus mereka bilang, kayaknya lu tuh nggak harus ngambil pekerjaan itu karena berlawanan dengan siapa lu sebenarnya gitu.
Oke. Terus gue ngomong kan, emang gue siapa sebenarnya? Gue gak terima aja digituin kayak, sih kenapa lo lebih tahu gue daripada gue? Padahal Oke. kadang-kadang emang orang tuh lebih bisa menilai kita gitu kan. Denial ya, kadang-kadang. masih denial tuh. Denial. Karena gue cuman kayak, let's play with the odds gitu. Siapa Oke. tahu ini keputusan terbaik gitu. Heeh. Tapi kadang-kadang kan gini, bisa kok itu jadi sebuah keputusan terbaikmu tuh bisa juga gitu. Ketika lu main sama hidup, bisa juga itu jadi keputusan terbaik lu. Tapi ya kalau yang terburuk datang, ya udah gitu, lo harus siap kan. Heeh. Nah yang kali ini I didn't listen to what people say karena gue denial dengan data yang ada gitu, and I just tried it anyway and the result was bad, so it's totally on me. Result dari pekerjaan itu jelek gitu loh, bukan karena aku tidak mampu, tapi karena memang itu bukan aku. Pada akhirnya ya berlawan dengan hati nurani aja gitu jadinya. Ya aku tahu sepanjang jalan kayak goblok banget gue gitu loh, kayak anjir semua orang bener lagi kayak gitu loh, ngerti gak sih? Itu kan perasaannya nggak enak banget ya gitu. Yang lu tahu bahwa I took the wrong decision. Oke. But dari situ kan ya another data ya, kamu dapat data lagi untuk ya kamu tuh orangnya kayak apa gitu, which leads me to the best decision, Apa itu? to make a guide for people in quarter life crisis. Itu baru aku putuskan di tahun ini. Dimulai dari mana kalau begitu? Dari keinginanku untuk, enggak sih, aku penulis memang, tapi maksudnya aku sadar bahwa tulisan itu akan jauh lebih membantu ketika bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Jadi akhirnya aku membuat konten dari itu, dari guide untuk, jadi kan aku selalu membuat konten udah lama, udah 2 tahun. Tapi kan sebelumnya itu lebih menjawab pertanyaanku gitu, menjawab keresahanku gitu. Tapi sekarang ya mungkin karena udah 2 tahun itu pertanyaan dari orang kumpulnya banyak banget kan. Udah banyak banget, terus aku kayak what can I do for them. Terus sebelumnya aku merasa kayak itu kan bukan tanggung jawabku ya, pertanyaan itu gitu. Tapi kemudian aku pikir lagi, coba lu pikir lagi deh, pertanyaan itu gak akan muncul kalau lu gak bikin konten gitu loh, yang gak bikin konten kemarin-kemarin gitu. Jadi akhirnya which leads me to the best decision, kayak okay, so let's make the guide. Jadi akhirnya ya makanya kan di tahun ini kelihatan toh kontenku tuh kayak lebih menjurus gitu. Lebih, ya, lebih ke situ targetingnya lebih spesifik lah. Lebih spesifik. Sebelumnya kan kayak bukan blurry sih, sebelumnya lebih random aja. Sekarang lebih ke banyak kan keresahan Cici sih. Sebelumnya Banyak kan keresahan Cici sama point of view Cici sih. Tapi tahun ini juga salah satu tahun terbaik aku sih. Dimana salah satu keputusan terbaik aku di tahun ini ya bisa bikin konten kayak gini. Sebenarnya aku juga. Why was it the best? Karena sebelumnya itu aku itu udah pengen bikin sesuatu, create sesuatu itu udah dari lama banget, udah dari tahun-tahun yang lalu. Tapi aku tuh nggak punya guts, keberanian untuk memulai itu, karena aku pikir kayaknya aku belum siap deh, kayaknya aku belum cukup baik deh, kayak waktunya belum tepat deh, kayaknya masih ada tanggung jawab lain deh. Jadi banyak banget doubtful di diri aku sendiri, makanya aku gimana ya? Makanya aku kamu belum tuh berani. udah pengen ngobrol sama aku soal menciptakan karya tuh dari 2016 loh, ingat gak? Iya. Dari udah digedor kamu dari sejak aku lihat tuh keinginan aku aku mikirnya aku tipe orang yang suka bikin sesuatu. Tapi memang pada saat itu aku belum tahu mau bikin apa. Pada saat itu aku belum tahu mau bikin apa. Tapi semenjak akhir-akhir ini, semenjak pandemi, semenjak terkena COVID dan akhirnya sembuh, untungnya sembuh, aku jadi mikir lagi kan, aku tuh harus ngapain ya? Kapan ya aku bisa mulai berani untuk mencoba mulai kan? Jadi karena aku udah capek banget buat doubtful sama diri aku sendiri ya, I decided buat kontak lo J. Dan kebetulan juga kita punya visi yang sama, jadi akhirnya terbentuklah seperti ini. So what did you learn? What did I learn ya? Jadi satu hal yang aku pelajari itu gak ada yang namanya
waktu yang tepat. Kemarin-kemarin itu aku selalu nyari kan, kapan sih waktu yang tepat supaya bisa mulai ini. Ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, gak ada waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk memulai itu ya sekarang. Karena sebelumnya aku mikir, eh kayaknya aku gak cocok deh buat bikin konten kayak gini. Karena aku gak ada basic videografi sama sekali. Kuliah juga jurusannya beda banget. Jadi kalau untuk bikin konten kayak gini kayak bukan hari banget. Tapi karena ada satu passion untuk create sesuatu dan notabene ingin menginfluence sesuatu yang lebih baik, makanya aku mau dan suka untuk belajar ulang dari awal semuanya, mulai dari videografi, lighting, kamera, editing. Itu aku beneran belajar banget. Menurut aku gak ada waktu yang tepat, dan waktu yang tepat untuk mulai tuh ya sekarang. All you have is now ya. Iya, all I have is now. Kedua, kadang orang mikir kan, apakah untuk memulai sesuatu itu kita itu udah terlambat atau enggak? Tapi setelah aku pikir-pikir lagi ya, ketika kita decide buat ingin melakukan sesuatu, disitulah starting line-nya. Aku nggak pernah expect bahwasanya ketika aku bikin ini itu, memang pengennya sih ada yang ke-influence dan pengennya sih harapan dengan aku bikin ini sih ada yang dapat insight, ada yang terbantu dan sebagainya. Tapi aku nggak expect bakal secepat itu. Aku nggak expect reactionnya bakal secepat itu, dan reaction itu membuat aku happy banget. Priceless ya. Iya. So dibandingin waktu dulu kamu kerja terus capek banget, itu yang kamu rasain sebelum tidur bedanya apa, Har? Yang aku rasain sebelum tidur. Yang dulu gimana? Yang sekarang gimana? Kan capeknya sama toh? Lebih capek malah sekarang pasti. Dulu itu aku mikir, kapan nih hari Minggu ya? Hari Minggu itu kapan ya? Hari Sabtu itu kapan ya? Oh, bener sih. Kapan aku bisa? Kapan gue hidup ya? Kapan aku bisa menikmati waktu ya? Jadi aku selalu mikirnya kapan libur. Bener banget sih, dalam banget sih. Sekarang aku mikirnya besok mau bikin apa ya? Besok editingnya mau kayak gimana ya? Itu yang aku pikirkan sekarang. Yang aku pikirkan sekarang itu lebih ke impact apa yang selanjutnya yang pengen aku bikin ya. Yang tadi kurangnya apa ya? Apa yang harus diperbaikin ya? Gitu-gitu Iya, kan? Gimana majunya gitu kan? Kalau sebelumnya aku cuma mikir kapan gue liburan ya? Kapan gue bisa nikmatin waktu buat nyari makan atau main badminton misalnya. Cuman itu yang aku pikirin. Jadi yang kamu rasain paling beda adalah sebelumnya itu kamu you try to escape your life sebelumnya. Iya. And now you're trying to get into it ya. Iya, dulunya aku mungkin lebih ke nyari pelarian kayaknya ya. Nyari pelarian. Tapi Iya sekarang karena udah find the way, jadi pengen belajar terus dan bikin sesuatu lebih baik terus. Yang kamu rasain tuh gini gak, Har? Kamu merasanya kayak hidupmu tuh masih panjang banget gitu sekarang. Bener. Ya kan? Kayak perjalananmu tuh masih panjang, hidup tuh kayak. Dan kalau bisa pengennya hidupnya panjang. Iya. Karena kamu pengen panjang. Karena banyak hal exciting yang belum sempat aku kerjakan. Memang aku udah menuju ke sana, cuman belum tercapai gitu loh. So the question ya. Kebetulan, let's say we got lucky lah, Har. Okay. Let's say what we do right now, yeah, we're doing it for the right reason, but let's say we got lucky with the numbers. Okay. And of course beberapa orang pasti mikir, alah berapa doang angkanya, but we take it really good gitu. Yeah. Maksudnya kita sangat bersyukur dengan angka itu kan. Kemenangan kecil sih. Kemenangan kecil. So without the numbers, okay. Let's say there is no number. Gini deh, episode 1, 2 tuh buruk banget ya kan. But did you really think that was bad? Itu penting loh. Karena mungkin buat kita, kayak kita di episode ke-3 apa 4 tiba-tiba take off gitu. Ya gak take off lah, lebay. Atau take off. Gue gak tau nyebutnya gimana. Let's say we got the reactions that we wanted gitu.
Tapi gimana kalau misalnya orang harus 100 episode dulu gitu? Ingat gak? Kayak dulu aku ngomong sama kamu, oke kita deal tapi kita bikin 100 episode dulu. Iya. Sebelum kita mengevaluasi apa yang kita mau lakukan gitu. So, aku udah bikin konten 2 tahun ya, jadi kayak kurang relate gitu. Kalau misalnya untuk kamu nih, untuk kamu di episode 1 dan 2, apa yang kamu rasakan ketika you just got something new dan belum ada reaksinya? Perasaanmu gimana? Kamu pengen berhenti kah? Atau yang kamu rasain apa? Dibandingkan dengan sekarang yang tiba-tiba dapat reaction ya? Apalagi dari TikTok ya? Ya, so far kita tiba-tiba Tiba-tiba TikTok, wow sih. tiba-tiba TikToknya lumayan melejit sih. Ya untuk kita melejit ya. Untuk kita Iya, lumayan. karena kita expect-nya 0 loh, Har. Kita bener Betul, kita mulai bener dari 1 expect bulan 0 loh. lalu loh. Kita mulai YouTube itu udah 1 bulan lalu. TikTok itu baru 3 minggu lalu kalau nggak salah ya. Iya kan. Kalau dari aku ngerasa episode 1 dan 2 itu menurut aku itu learning curve, learning process. Menurut aku kalau misalnya nggak ada episode 1 dan 2 itu, menurut aku nggak akan ada episode 3 dan 4 yang seperti ini. Why? Cici bisa bandingin what aja. happened? Cici bisa bandingin aja dari segi editing, dari segi cara ngobrol atau bicara itu menurut aku yang pertama itu sucks banget sih. Dan buat ngehasilin editan kayak gitu itu juga aku belajar ulang. Cara aku ngedit itu juga aku belajar ulang. Jadi kalau tanpa episode 1 dan 2 itu gak mungkin ada episode 3 dan 4 yang lebih baik. Jadi aku menganggap itu sebagai learning proses aku sih. Boleh nggak kalau aku nyimpulinnya gini? Because 1 and 2 was meaningfully painful. Jadi kamu grow dari situ. Bisa banget, bener banget. Exactly. Karena painful tapi meaningful gitu. Iya. Karena meaningful itu juga yang bikin aku terus keep going. Karena meaningnya itu yang bikin aku keep going terus. Kalau aku cuman ngelihat dari segi angkanya aja, apalagi video pertama yang nonton berapa sih? Ya kan? 1 minggu 2. pertama. 1 aku 2 kamu. Buat evaluasi. 2 minggu pertama itu yang nonton cuma berapa sih? Paling 3, 4, mentok-mentok di 5, 6, 7 lah. Tapi semenjak mulai video ketiga dan keempat itu baru mulai banyak, puluhan, sekarang udah ya, 100-an. Tapi itu proses yang painful menurut aku. Painful dari segi aku editing belajar. Tapi yang bikin aku tetap keep going itu ya karena pertama aku seneng ngerjainnya. Dan aku yakin bahwasanya akan ada impact yang bagus dengan aku kerjain hal ini. Makanya aku tetap keep going. Jadi tadi balik lagi ke pembukaan kita di awal. Kan kita sempat ngomongin resolusi kan. Ya kan. Well, kamu setuju gak Har kalau resolusi itu berangkatnya dari pain instead of hope? Kayaknya aku setuju sih. Cuman kadang orang-orang itu bikin resolusi itu for the sake of resolusi gitu loh. Orang bikin resolusi karena orang mikir karena tahun depan itu tahun baru, jadi aku harus bikin sesuatu yang baru gitu loh. Ibaratnya bisa dibilang harus ada perubahan lah, tapi nggak tahu perubahan itu karena apa. Menurut Cici itu sebenarnya resolusi itu sendiri itu penting gak sih? Oh, well, 2 konteks. Resolusi itu penting apa enggak? Resolusi itu enggak harus tahun baru. Resolusi itu setiap hari sebenarnya. Oke. Jadi kalau dijawab penting apa enggak? Oh penting banget. Setidaknya kamu tuh seharusnya ketika kamu bangun, kayak kamu tadi bilang, aku hari ini harus bikin video lebih baik. Itu kan resolusi tuh sebenarnya. Oke. Iya kan? Arti resolusi loh ya. Berarti arti resolusi. Resolusi, ya kan? Kembali mencari solusi. Oh, kan? oke. Ya kan? Oke. Jadi sebenarnya kan kamu mencoba memperbaiki gitu. Oh ya penting banget lah kalau itu, betul. Tapi kalau orang biasa resolusi itu kan rame dan gencar hanya di tahun baru. Nah, kalau orang nanya, penting gak sih resolusi tahun baru? Jawabanku enggak. Tapi? Karena
tahun baru itu nggak ada bedanya sama besok. Oh iya 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 iya. Kamu tuh cuman jedor 31 Desember, besok 1 Januari tuh sama kayak hari ini dan besok. Nggak ada bedanya, tak kasih tahu. Bener nggak? Setuju toh? Benar benar benar. Hanya karena beda di akhiran tahunnya, bukan berarti hidupmu tuh tiba-tiba I'm a brand new person. Kan enggak. Iya iya. Kan tetap aja kamu yang kemarin, kamu bangun hari ini sama. Jadi Malah makin konteksnya tua. apa? Nah, oh thank you. Jadi kalau misalnya kamu bilang resolusi itu penting enggak sih? Penting, tapi bukan resolusi tahun baru yang penting. Karena kan orang bilang, oke, tahun ini gue mau turun 20 kilo gitu. Oke, tahun ini gue mau punya 20 M gitu. Loh, kalau misalnya tahun lalu kamu tuh punya 19 M, tahun ini kamu pengen punya 20 M, oh bener. Oke. Tapi kalau tahun lalu aja kamu gak punya kerjaan, kamu tahun ini pengen punya 20 M, boleh. Tapi kalau gak tercapai, jangan patah arang. Karena patokan resolusinya kayaknya agak keliru ya gitu loh. Ngawang gitu ya. Kayak Ya kan wishful lebih thinking ke, ya. Lah kalau dari sebelumnya aja 0, kamu besok bisa gak 50 juta? Kan gampang toh, ngerti gak? Maksudku logikanya loh ya. Terus dia bilang, ya kan bisa, gue tiba-tiba dapat lotre. Oh ya beda dong kalau itu. Chance-nya Itu berapa namanya sih? bukan resolusi. Itu namanya bukan resolusi. Itu namanya berharap. Beda. Resolusi itu sesuatu yang bisa kamu lakukan gitu. Sesuatu yang bisa di breakdown dan achievable untuk setiap harinya. Nah, aku pernah baca buku. Jadi dia bilang gini, instead of talking about 12 months gitu, what about talking about 1 month gitu. Oke. Jadi daripada kamu, orang tuh kan mungkin kalau aku bilang resolusi tahun baru nggak penting, kayak pahit ya, kayak tapi kan tahun baru, gue pengen hidup baru, boleh. Daripada kamu wishful thinking, yuk kita cari penyelesaian lebih baik gitu. Nah, daripada kamu berpikir 12 bulan, what about thinking for 1 month first? Oke. Itu akan membuat kamu lebih realistis, Har. Mudah nggak? Karena gini, kalau kamu mikir 12 bulan, kamu tuh mikir itu tuh masih jauh, sehingga kamu boleh mikir yang unrealistis gitu. Iya. Kan masih lama, kan masih bla bla bla. Padahal kamu tadi bilang 2022 cepatnya kayak gini kan, dan gue setuju. Aku baca buku itu, ya let's just talk about the first 30 days gitu. Kan Januari kan 31 hari. Dia bilang, kalau kamu melakukan sesuatu yang benar di 30 hari itu, di hari ke-31, you know what you want. Dia bilang gitu. Oke. Nah, jadi dia tuh memberikan harapan untuk resolusi yang lebih baik daripada just saying, ya kayak kamu bilang, for the sake of having resolution gitu kan. Ada lagi yang bilang bahwa 30 hari itu kan simpelnya gitu, 1 month gitu. Ada teori lagi yang ngasih, you can change your habit. You can force a habit, a new habit for 29 days. 29 atau 21? Jadi, salah ngomong. For 21 days. Jadi, dia bilang kayak, you can force a new habit in 21 days. Kan tadi kamu sempat bilang kan, Cik bukannya rulesnya tuh 90 hari ya itu loh. Iya. Nah, 90 hari itu kalau kamu bisa memaksakan dirimu untuk melakukan satu hal baru selama 90 hari, di hari ke-91 katanya kamu udah gak ingat lagi kalau itu hal yang baru. Oh, itu jadi habit. Tapi kalau di 21 hari, jadi dari hari pertama sampai ke 21 itu kamu harus memaksakan dirimu untuk melakukan itu. Baru di hari ke-22 tubuhmu mengingatkan kamu untuk melakukan itu. Jadi kayak ada muscle memory gitu loh. Berarti itu cara bikin resolusi yang tepat ya. Kita mulai dari sesuatu yang realistis dulu, dari sesuatu yang deket dulu, dari hal-hal kecil yang bisa kita ubah. Dan kalau misalnya kita bisa lakuinnya itu dengan konsisten, lama-lama kita udah jadi gak bakal kepikiran lagi. Bahkan udah jadi habit kita sendiri. Kayak udah kayak napas aja gitu. So kan kamu tadi udah cerita nih, kayak you were being doubtful from yourself for years gitu kan. So do you agree if people make resolution from the pain they feel the most this year?
Aku setuju. Kalau bikin resolusi itu lebih baik dimulai dari pain. Karena kalau misalnya kita bikin resolusi berdasarkan hope, harapan, atau sesuatu yang kita pengenkan terjadi, kalau hal itu tidak terjadi pun, kita bisa hope lagi untuk lain waktu. Jadi Bener banget sih. kalau misalnya hal itu nggak terjadi, ya kita bisa menganggap hal itu bisa aja terjadi nextnya lagi. Jadi kita tetap terus menunggu dan procrastinating. Pada akhirnya Bener banget sih. nggak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau misalnya resolusi itu kita bikin dari pain, dari keresahan kita sendiri, misalnya tahun ini aku ngerasain ada sesuatu yang meresahkan banget. Itu seakan-akan kita pengen keluar dari keresahan itu, makanya kita nge-planning gimana caranya supaya kita bisa uh, solve pain itu di kita. Makanya Dan kalau di pending berarti artinya sakit lebih lama ya? iya, sakit lebih lama dan procrastinating lagi. Makanya menurut aku setuju bikin resolusi itu dimulai dari pain, karena dengan pain itulah kita jadi beneran serius untuk menjalankan resolusi itu. Kalau enggak, Real. iya, resolusi itu jadi real. Kalau enggak ya hanya sekedar angan-angan aja. Pengen sesuatu cuman sekedar pengen doang. Tapi nggak benar-benar Bener. pengen untuk dijalani. Karena kalau misalnya kita pengen buat dapat misalnya 10 miliar, tapi kalau kita nggak kerja buat dapat 10 miliar, ya apa kata orang? Iya. Gitu. Ya orang paling cuma ya boleh aja berharap Iya. itu doang kan paling Jadi kayak ya omong udah. kosong jadinya. Omong kosong doang. Bener. Jadi bener banget kalau misalnya kalian mau bikin resolusi, coba cari keresahan kalian tahun ini yang pengen banget kalian ubah. Mulai dari sana dan coba ngejalani itu buat 21 hari ke depan. Coba ubah apa yang bisa kalian ubah dari hal-hal kecil aja. Bener, pasti ada yang beda. Pasti ada yang perubahan terlihat. Bener sih. Berangkat dari pain itu akan jauh lebih akan gini. Ketika kamu berangkat dari pain itu udah real buat kamu dan kamu juga real buat orang lain gitu. Iya. Karena orang lain pasti kebanyakan itu merasakan pain hidup yang mirip sebetulnya. Nggak sama persis ya. Aku nggak bilang orang tuh sakitnya rasa sama persis itu nggak ada. Tapi orang tuh bakal bisa relate ketika itu berangkat dari pain. Tapi ketika itu berangkat dari hope, orang tuh kayak karena dia sendiri juga pasti hope kan, dan dia merasa hope-nya dia itu cuma wishful thinking gitu. Iya. Dia tuh bisa kosong gitu. Tapi ketika itu berangkat dari pain, orang tuh Iya. akan relate dan kamu nggak sendirian. Bener. Kemungkinan besar orang akan kayak kamu cerita sama aku. Iya. Kan aku bisa mengerti painmu kan, sehingga kamu Iya. kemudian relate aja gitu. Dan kalau misalnya ada yang mencemooh pun, ya kita tahu apa yang kita resolusikan. Kita tahu kenapa kita ingin perubahan itu. Kalau misalnya nggak ada yang bisa Akan lebih long term nggak sih? iya, kalau nggak ada yang bisa relate ya nggak ada masalah, karena kan kita sendiri yang pengen berubah kan. Gitu. Oke, last nih. Bentar lagi kan 2023 nih. Apa harapan yang pengen Cici sampaikan ke listeners kita? Bermimpilah tinggi-tinggi. Aku suka pada ini istilah dimana tetaplah melihat bintang dan berharaplah pada bintang, but keep your feet on the ground. Oke. Kalau kamu mau berubah, coba hal baru. Kami berdua sih percaya dengan try it for 21 days first, and then go for 90 days. Hopefully, the whole life. It will make a difference. For sure. For sure. Kalau dari aku hampir sama sih. Cuman kalau dari aku, bermimpilah setinggi-tinggi langit dan sampai ke bintang-bintang, biar kalaupun jatuh, kamu akan jatuh di antara awan-awan. Oke, mungkin itu aja buat episode kali ini, and until next time. Bye-bye.